Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita bakal ngadain talk show, di mana talk show ini kita bakal membahas tentang quarter life crisis. Oke, di sini saya sebagai MC yang akan memandu acara dari awal hingga akhir, dan mungkin untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Halo semuanya, terima kasih kepada Kang MC yang telah mempersilahkan kepada saya sebagai moderator talk show kita kali ini. Oke, teman-teman, tanpa lama-lama ya, kita sekarang akan berbicara bersama narasumber hebat yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kang Ujang Sultan, seorang content creator juga seorang pembisnis. Nah, beliau adalah seseorang mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Garut. Dan yang satu lagi ada Kang Ray, dia juga seorang mahasiswa Universitas Garut, juga seorang pembisnis hebat. Nah, kali ini kita akan berbicara langsung bersama pembicara kita kali ini. Nah, kita sekarang akan berdiskusi tentang quarter life crisis. Oke, mari kita sambut saja, langsung saja kita sambut Kang Ujang Sultan dan Kang Ray. Halo, gimana nih Kak hari ini Kang Ray sama Kang Ujang tuh gimana kabarnya gitu? Alhamdulillah baik sih. Mulai dari Kang Ray dulu. Iya. Kalau untuk saat ini saya alhamdulillah bahagia karena kebetulan hari ini juga kemarin saya sedang sibuk ada juga gitu ya. Saya sendiri juga dari saat ini saya juga masih berkuliah, gitu ya, masih setelah UTS gitu ya, dan selain dari itu juga saya juga bisnis gitu ya, tapi untuk sisi lebih ke kayak usaha kecil-kecilan gitu, sebagai content creator atau ini content creator juga gitu. Selain dari itu organisasi gitu. Oke, kita langsung aja ya sih Kang Ujang sama Kang Ray, kan kita tuh akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, yang dimana untuk Kang Ujang nih ya, pertanyaan untuk Kang Ujang, gimana sih kita tuh sering mendengar istilah quarter life crisis di tongkrongan gitu ya biasanya. Sebenarnya itu tentang apa ya Kang Ujang, dan kenapa sih kayaknya anak muda sekarang tuh kena semua terhadap quarter life crisis tersebut gitu. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan ini aku ada sedikit materi mungkin ya. Mungkin aku sama Kang Ray boleh izin untuk berdiri dulu, kita akan sedikit menjelaskan gitu ya quarter life crisis itu bagaimana. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Nah, sebelum ke pertanyaan ini, di sini aku juga ada games dulu nih buat teman-teman semuanya yang lagi ada di sini atau mungkin lagi yang nonton juga. Ada games buat testing gitu biar nggak ngantuk gitu ya. Oke, boleh play dulu videonya. Apa yang kita
bisa fokus kan? Oke, kita langsung aja ke penjelasan dulu dari aku sedikit gitu ya. Penjelasan tentang quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Yang dimana fase gaul besar gitu. Mungkin ini dirasakan itu dari umur 20 sampai 30 tahun, bahkan mungkin lebih dari 30 tahun juga itu masih bisa gitu loh. Ditandai kebingungan arah hidup. Jadi kalau misalnya kita udah di umur 20-an, itu biasanya sering overthinking gitu, kayak merasa kita tuh belum jelas gitu tujuan hidupnya kemana gitu, setelah kita kuliah itu kerja atau bagaimana gitu. Kemudian merasa cemas soal masa depan. Ini tadi di overthinking gitu. Jadi kalau misalnya kita malam kita mau tidur kayak suka kepikiran gak sih kayak nanti kedepannya tuh kayak gimana gitu, setelah kuliah besok tuh kayak gimana. Itu mungkin sering dirasakan juga sama teman-teman. Terus merasa belum cukup, ini sih yang sering dirasakan gitu ya, khususnya sama teman-teman, dan aku juga sering seperti itu gitu, kayak merasa kurang cukup melihat kayak teman-teman itu pencapaiannya udah jauh gitu, dan kayak dia mah udah banyak banget pencapaiannya, aku masih di sini aja gitu, masih di tempat mungkin, padahal kan semua orang punya prosesnya masing-masing gitu. Terus selanjutnya gejala yang sering muncul itu kayak overthinking tiap malam, tadi udah di mention di awal. Kemudian ngerasa ketinggalan dari teman sebaya gitu. Ini juga sering menjadi pemicu buat kita tuh merasa kayak kurang gitu ya. Terus bingung ambil jalan karir gitu. Jadi kayak kita tuh sering merasa kalau misalnya ambil jurusan tuh kayak ih bener gak sih kita ngambil jurusan ini gitu ya. Itu sering kita rasakan. Terus selanjutnya mulai ragu dalam kemampuan diri sendiri. Ini juga jadi salah satu gitu ya penyebab kalau misalnya kita tuh sering quarter life crisis gitu, kayak kemampuan dia mah serba bisa gitu ya, misalnya dia bisa MC, bisa apa gitu, terus kayak kita bisanya itu di belakang layar yang mungkin orang tuh gak tahu gitu. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya yaitu penyebab quarter life crisis, tekanan sosial buat cepat sukses dan mapan, suka dibanding-bandingkan melalui sosial media gitu. Ini mungkin dibanding-bandingkan itu maksudnya tuh lebih ke kayak diri kita sendiri gitu. Misalnya lihat teman-teman yang mungkin pencapaiannya udah banyak gitu, prestasinya juga udah banyak gitu. Padahal kan tadi aku udah mention juga kalau misalnya semua orang itu punya prosesnya masing-masing. Terus ekspektasi sama realita itu gak nyambung. Mungkin kayak sebenarnya bukan gak nyambung, tapi mungkin kitanya yang terlalu overthinking gitu, seperti itu. Terus tuntutan buat mandiri secara finansial, ini juga sih sering dirasakan sebenarnya di umur 20 tahun, bahkan bisa juga di bawah umur 20 tahun. Ini bisa apa ya, bisa terjadi aja gitu. Terus transisi besar lulus kuliah, kerja, hidup mandiri. Nah ini sih yang sering kayak kalau misalnya kita lulus kuliah itu kan bingungnya, apalagi kalau misalnya sekarang tuh lagi rame-ramenya lawan kerja yang sebetulnya itu nggak banyak gitu, justru kayak kerja juga yang menawarkan kerja juga susah gitu, seperti itu bisa jadi overthinking gitu, dan penyebab quarter life crisis gitu. Kayak selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, untuk slide selanjutnya akan saya lanjut ya setelah Mas bilang. Jadi dalam hubungannya dengan psikologi dan cara atasinya, itu ada korelasinya dengan psikologi. Dalam perspektif psikologi, perkembangan ini quarter life crisis ini itu terjadi pada usia 20-an ke atas. Nah, yaitu fase yang dimana kita itu nyari identitas dan dimaklum kalau kita itu sering bingung di umur 20-an. Nah, untuk secara psikologi klinisnya, hal itu bisa memicu stres, cemas, bahkan burnout. Kemudian dalam sisi psikologi sosialnya, yaitu kita akan merasa gampang insecure karena ada yang namanya istilah social conversion. Lalu yang terakhir dalam perspektif psikologi kepribadian, yaitu termasuk tipe yang gampang cemas, lebih rentan untuk ngalamin relasi. Nah, untuk cara atasinya teman-teman, jadi pertama kita itu harus mengenali diri sendiri secara pelan-pelan. Contohnya itu seperti kita tahu mana yang kita sukai dan kita bisa menolak apa yang kita tidak nyaman, seperti itu. Lalu yang kedua, ubah pola pikir biar lebih realistis. Seperti yang tadi Mas Ujang katakan, kita itu harus tidak usah
melihat pencapaian orang lain gitu, karena kita itu masing-masing punya jalan prosesnya yang beda-beda seperti itu. Lalu yang ketiga, bikin target kecil yang bisa dicapai. Selanjutnya, kurangi bandingin diri sama orang lain yang udah mention sama Kang Ujang. Kemudian cari lingkungan yang suportif, karena menurut riset lingkungan itu termasuk dalam faktor eksternal untuk fase mengalaminya quarter life crisis ini. Kemudian konsultasi ke psikolog kalau sudah mengganggu aktivitas. Seperti itu teman-teman cara mengatasi untuk ketika kalian sedang ada di tahap quarter life crisis. Oke, baik. Oke, tadi aku tadi udah ke pertanyaan ya, cuman barusan aku pengen ngejelasin dulu nih ke teman-teman semuanya quarter life crisis itu seperti apa gitu. Tapi lupa nih dengan pertanyaannya tadi, pertanyaan bagaimana, boleh bilang? Oke, saya ulangi ya pertanyaannya. Nah, sebenarnya tuh ini tuh barang apa sih kemudian, dan kenapa sih anak muda kayak ini tuh kena semua nih di quarter life crisis ini? Oke, tadi udah di-mention di awal, kalau misalnya quarter life crisis itu pasti dialami semua orang, tapi ada yang nyadar, mungkin ada yang juga kayak ya udah gitu, maksudnya tuh biasa aja gitu, maksudnya kayak emang dia tuh ngerasain quarter life crisis gitu ya. Kenapa sih dialami semua orang? Tadi udah disebut di awal, itu bisa terjadi di umur 20 tahun sampai 30 tahun. Tapi sebenarnya menurut psikolog itu bisa di bawah 20 tahun juga gitu untuk quarter life crisis ini. Mungkin dari teman-teman juga kayak suka merasa seperti itu di zaman SMK gitu, kayak kita ini lanjut kuliah apa kerja gitu ya, kayak gitu. Kenapa sih kita dirasain di lingkungan di lingkungan kita gitu ya, karena kita juga mungkin ketika ada di tongkrongan gitu ya, bisa melihat dari pencapaian orang lain gitu ya, bisa melihat juga dari proses orang lain gitu, dan itu jadi salah satu penyebab kita tuh quarter life crisis gitu, kayak rasa overthinking gitu dan yang lainnya gitu kayak gitu. Oke. Nah, kita kan udah tahu nih gejala quarter life crisis itu seperti apa nih. Nah, dari kacamata psikologi ya, komunikasi, apa sih paling kelihatan seseorang tuh mengalami gejala quarter life crisis itu? Kalau untuk dari perspektif saya dan juga data-data yang sudah saya baca, jadi ciri-ciri orang yang mengalami quarter life crisis itu seperti orang yang misal kalian kalau menonton ini, misal kalian tuh punya teman yang dulunya gampang banget gitu dihubungin, tapi sekarang di umur yang 19 tahun ke atas dia jadi susah dihubungin. Jadi bukan berarti mereka itu sombong, tapi mereka itu lagi coba nyembunyiin diri mereka sendiri tanpa untuk menyakiti atau mengganggu orang lain seperti itu. Ada juga yang terlihatnya seperti yang kayak punya hutang gitu, yang sering melongo dan sering sendirian. Jadi hal itu bukan wibu ataupun apa, tapi mungkin mereka itu sedang dalam pikirannya sedang berkelahi bagaimana sih untuk kedepannya mereka hidup gitu. Mungkin juga mereka itu yang sering menyendiri ataupun memiliki beban pikiran yang sangat banyak, mereka itu dapat gangguan dari internal maupun eksternal. Contohnya kalau yang internal itu seperti yang tadi Mas Ujang katakan, seperti membandingkan diri sendiri. Mungkin kalau untuk di zaman sekarang itu membandingkan diri sendirinya itu bisa kita lihat lewat sosial media seperti TikTok dan hal lainnya. Nah, untuk menghindari hal itu kita itu sebenarnya nggak salah kalau mengfollow akun-akun yang memang membuat kita itu insecure, karena itu juga untuk menjaga kewarasan. Oke, yang selanjutnya nih untuk Pak Ujang. Nah, banyak yang bilang tekanan tersebut ini datanya itu dari rumah ya. Nah, kenapa sih? Apakah ada komunikasi sama orang tua yang berbeda? Nah, terutama sama ayah ya. Nah, hal ini itu sering menjadi pemicu quarter life crisisnya. Makin parah gitu, gimana sih? Oke, mungkin kalau misalnya dari terutama dari ayah ya, keluarga, kadang kan kalau misalnya orang tua tuh kalau misalnya ngajak ngobrol tuh tanpa agak-agak gitu, maksudnya kayak ya udah kita ngobrol gitu, dan ngobrolnya tuh yang
mungkin itu lebih ke masa depan gitu. Apalagi kalau misalnya seorang ayah mungkin khawatir dengan anak-anaknya yang takutnya dia itu nggak punya tujuan untuk masa depan gitu. Padahal kan kalau misalnya untuk anak-anak sendiri tanya kayak keseharian itu kayak gimana gitu, maksudnya dia tuh bahagia atau gimana gitu. Mungkin sebelum ke nanyain yang memang tujuan untuk masa depan itu kayak gimana gitu. Itu sih kalau misalnya dari keluarga menurut aku ya gitu, karena aku juga sering ngalamin hal seperti itu gitu. Oke, jadi Kang Ray gimana sih idealnya gitu, jadi biar omongan orang tua itu jadi motivasi bukan menjadi sebuah beban buat kita. Kalau menurut saya tuh jadi kan kita itu generasi Z ya, maksudnya gitu ya, mungkin juga yang nonton ada yang milenial ataupun di bawah Gen Z juga. Nah jadi untuk mengatasi hal itu kita itu harus lebih aware sih, karena orang tua kita itu mungkin ada yang beberapa tidak paham apa itu fase quarter krisis, apalagi maaf ya untuk gen boomer, mungkin ada beberapa gen boomer yang tidak mengetahui fase hal itu, tapi mereka juga, saya yakin mereka juga pasti mengalami. Nah untuk agar tidak mengalami quarter krisis di faktor eksternal yang terlebih lingkungan keluarga, kita harus lebih bukan peka ya, lebih ke coba menerima dan juga harus lebih aware gitu sama orang tua kita gitu. Kita itu harus memaklumi apa yang mereka ucapkan, lalu kita belokkan artinya supaya itu menjadi motivasi kita. Mungkin banyak penonton yang tidak dapat melakukan hal itu, tapi saya sudah mencobanya dan alhamdulillah gitu ya, banyak, walaupun banyak omongan orang tua yang menuntut gitu, tapi kalau saya ambil dari perspektif yang mendorong, jadi mereka itu sebenarnya baik gitu ya untuk mengasih tahu jalan arah masa depan kita. Cuman mereka itu tidak tahu bagaimana caranya dengan menyampaikan yang baik dan benar. Jadi seolah-olah menuntut gitu, seperti apa, kita itu harus melakukan A, B dan C seperti itu. Jadi secara garis besarnya kita harus lebih paham apa yang mereka ucapkan daripada mereka yang harus memperbaiki, karena di usia yang mereka 50-60 tahun menurut saya sangat sulit sih untuk mengubah pola cara bicara dan cara penyampaian seperti itu. Oke, baik. Nah kita off ya dari lingkungan rumah nih. Nah kita lanjut ke buka HP ini. Kita ke buka HP. Nah ada riset yang bilang bahwa Instagram itu jahat banget nih buat mental, apalagi pas lagi quarter life crisis nih. Gimana sih, itu benar atau gimana nih kamu ya? Oke, menurut saya kurang setuju dengan statement tersebut gitu ya, karena saya juga sebagai pengguna media sosial aktif gitu ya, baik di Instagram. Sebetulnya kalau misalnya itu kan bagian dari haknya semua orang gitu ya untuk menggunakan media sosial. Tetapi kalau misalnya orang tersebut sudah terpengaruh, mungkinnya terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin buat kita tuh kayak dia tuh kayak udah banyak banget nih pencapaiannya dan jadi minder gitu. Itu sih kurang setuju ya menurut aku. Justru dengan hal tersebut itu harusnya jadi motivasi gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita tuh bisa seperti orang tersebut gitu. Mungkin bisa jadi juga sebagai role model kita gitu. Dan aku rasa kalau misalnya orang tersebut dijadikan role model, kita juga bisa mendekatinya gitu, kayak gimana nih supaya kita juga bisa seperti orang tersebut, kayak gitu sih menurut aku. Oke, jadi seberapa ngaruh sih kalau misalkan dia story temen tuh yang kayak udah nikah, udah kerja, bahkan udah sukses duluan nih, karena gimana? Jadi kalau yang mengalami quarter life crisis itu kalau mereka lagi di proses yang sedang membangunnya ya, apalagi kalau yang mengalami quarter life crisis itu sangat gampang kepikiran. Kalau melihat story tersebut pasti akan berpengaruh menurut saya, karena betul yang dikatakan Mas Ujang, jadi kita itu harus lebih ke menjadikan apa yang di media sosial itu role model kita, bukannya kita harus mengeluh, tapi mungkin yang menonton beda-beda mungkinnya kepribadiannya, mungkin ada yang kuat ataupun ada yang kurang kuat. Jadi diusahakan semaksimal mungkin lebih ke jangan apa ya, iri gitu ya, karena kalau kita melihat pencapaian orang dengan rasa
cepet banget sih gitu naiknya gitu ataupun apa, itu tuh akan menjadi beban pikiran juga yang alhasil nantinya juga akan menjadi quarter life crisis yang sangat akut gitu. Nah jadi lebih baik kalau kita memang susah banget untuk menghindari media sosial dan kita itu tahu sedang berada di quarter life crisis, diusahakan kita buat yang nonton yang kata Mas Yuda katakan, kita itu harus berusaha untuk menjadikan seseorang di media sosial itu seperti batu pijakan yang mungkin bisa kita untuk tiru gitu. Seperti itu. Oke, nah ini Kang Ujang kan ada ya teman saya yang mengalami quarter life crisis seperti ini. Nah dia tuh kadang-kadang ya malah menghilang, dicari di bawah dan diajak itu dia mau makan menolak tuh. Gimana sih menurut kamu? Ya apakah itu wajar nggak sih atau gimana? Oke, tadi sudah di-mention sama Pak Pray ya di pertanyaan berapa tadi lupa lagi. Sebenarnya itu wajar banget kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin kayak susah dihubungin, tadi udah di-mention ya, sudah susah dihubungin, susah diajak buat main keluar gitu. Nah, ada teman-teman yang kayak gitu ya udah jadiin aja, maksudnya tuh kayak mungkin dia juga butuh waktu untuk bertarung dengan dirinya sendiri gitu kayak gitu. Mungkin ada tambahan lagi nggak Pak Pray? Cukup sih. Oke, cukup. Jadi sudah terjawab sebenarnya di pertanyaan yang tadi gitu. Oke, nah kalau gitu ya kuncinya tuh ada di mana sih sebenarnya? Apakah kita yang harus menunggu lingkungan itu berubah atau kita yang harus kuat? Kalau menurut saya, lingkungannya harus berubah karena dengan lingkungan itu sendiri bakalan menunjukkan diri kita itu sebagai apa dan gimana gitu. Kalau teman pernah ada yang dengar nggak sih kalau kita berteman sama orang yang jualan parfum pasti bakalan kebagian wanginya gitu. Tapi kalau misalnya kita berteman sama orang yang mungkin kurang baik, pasti kita juga dicap kurang baik gitu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh gitu. Cari tempat yang memang bisa support kita, gitu. Bisa bahwa kita tuh lebih baik lagi gitu. Jadi gak stuck di situ-situ aja, justru bangun prestasi bareng-bareng mungkin gitu ya kayak gitu. Oke, nah ini yang terakhir mengenai ya untuk kakak itu gimana sih yang mungkin lagi ngerasain quarter life crisis itu obat yang ampuh menurut kakak itu seperti apa sih? Coba. Obat paling ampuhnya menurut saya seperti di materi pekerjaan tadi. Jadi yang pertama diusahakan kita itu harus menghindari hal-hal yang menurut kita toksik. Yang pertama mungkin buat kalian yang sering keganggu dengan misalnya teman ataupun hal-hal pencapaian orang lain yang seperti di umur 20 tahun sudah mencapai 5 miliar gitu kan. Kalau kalian merasanya hal itu mengganggu kalian sebaiknya follow. Tapi kalau mental kalian kuat gitu dan menjadikan hal itu menjadi sebuah kayaknya harus ikutin gitu karena dia juga bisa gitu, apalagi dia gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua diusahakan kita itu harus mencari lingkungan yang memang satu tujuan dengan kehidupan kita gitu. Jadi diusahakan kita itu menghindari lingkungan yang memang kurang produktif seperti itu. Lalu yang ketiga di dalam keluarga ini sangat penting banget ya, apalagi buat kalian para orang tua yang menonton itu diusahakan kalian juga harus mengerti bagaimana cara berpikir anak gitu. Kalian boleh menuntut tapi kalian juga harus mengasih solusi dengan yang sangat baik gitu. Karena bagaimanapun juga orang tua adalah akan dianggap panutan sampai kalian meninggal seperti itu. Oke, itu kayak sangat-sangat menarik sekali ya untuk materi quarter life crisis yang kita bahas tadi. Nah, apakah ada sih kalimat penyemangat dari kamu bicara sama kamu itu boleh diucapkan? Oke, mungkin untuk aku stop untuk membandingkan diri kita sama orang lain karena semua orang punya proses dan jalannya masing-masing. Itu semua ada waktunya. Mungkin kalau misalnya orang lain sudah ketemu dengan jalannya dan prosesnya masing-masingnya, dia bakal mendapatkannya gitu. Tapi kalau misalnya kita belum ada di jalan dan prosesnya yang seharusnya gitu, ya dua aja gitu. Yang penting kita usaha aja, jangan sampai kita gak ada
usaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seperti itu sih. Oke, gimana? Kalau dari saya sih buat kalian yang sedang menghadapi quarter krisis, diusahakan jangan dihindari tapi harus dihadapi karena semua orang pasti mengalami fase ini. Oke, ini sebelum kita tutup, mungkin ya kita ada game juga nih buat teman-teman gitu ya. Boleh untuk di share untuk dapetnya. Nah, teman-teman boleh untuk di scan. Ini ada games ya, teman-teman tinggal isi aja. Nanti kita ada hadiahnya buat teman-teman. Boleh di scan dulu. Oke, gimana nih teman-teman? Puas dengan hasilnya? Gamenya seru banget kan? Oke, mungkin saya kembali lagi aja ke moderator untuk selanjutnya nih. Baik, terima kasih, itu aja ya mungkin teman-teman dari saya sebagai moderator dan pembicaraan hebat kita kali ini. Semoga ini menjadi sebuah ilmu atau bekal untuk kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya sebagai moderator mengembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian aja dari materi kita, materi quarter life crisis. Saya sebagai MC pamit untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.